Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori kontinuasi pada knowledge management. Dari kelompok 2 ada saya Sastri dengan NIM 19 dan ada Novi dengan NIM 22 dan Rukia dengan NIM 09. Di sini kami akan menjelaskan teori kontingensi menurut para ahli. Yang pertama, teori kontingensi menurut Paul, Lawrence, dan J. Lors. Teori kontingensi menyatakan bahwa organisasi yang efektif itu harus menyesuaikan struktur dan proses dengan lingkungan eksternal yang berubah. Teori kontingensi menurut Storm, Burns, dan G. M. Stalker itu bahwa teori kontingensi ini didasarkan pada kebutuhan organisasi dan lingkungannya. Jadi, teori kontingensi pada knowledge management ini bisa dikatakan pendekatan situasional. Teori ini menganggap bahwa proses dan hasil dari knowledge management ini tergantung pada faktor-faktor yang berbeda. Dikarenakan setiap perusahaan atau organisasi ini memiliki perbedaan karakteristik dan keunikan yang harus dipertimbangkan. Dengan ini, maka pendekatan strategi dan praktik knowledge management ini berhasil dalam satu situasi, belum tentu berhasil pada situasi yang lainnya. Jadi, seorang pemimpin itu tidak hanya bergantung pada kualitas dan metode, namun pemimpin dikatakan efektif itu mampu menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi pada organisasi tersebut. Jadi, ketika seorang pemimpin merancang strategi dan mengambil keputusan itu disesuaikan dengan kondisi khusus dan kebutuhan lingkungan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Berikut prinsip-prinsip dari teori kontingensi pada knowledge management. Yang pertama yaitu penyesuaian dengan kondisi yang khusus. Artinya prinsip ini tuh berarti bahwa strategi knowledge management itu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus yang terjadi pada setiap organisasi, seperti budaya organisasi, ancaman dan tantangan dan peluang pada organisasi tersebut. Dikarenakan kan tidak ada sebuah pendekatan itu berlaku untuk semua situasi, jadi diperlukannya penyesuaian dengan situasi kondisi yang khusus ini. Yang kedua yaitu responsif terhadap perubahan. Organisasi itu perlu responsif pada perubahan lingkungan internal dan eksternal. Prinsip ini menekankan strategi knowledge management itu untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan sesuai dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, seperti perubahan tren pasar, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu integrasi dengan tujuan bisnis. Dalam pengelolaan strategi knowledge management itu harus mendukung pencapaian tujuan bisnis secara jangka panjang dan memberikan nilai tambah secara keseluruhan pada organisasi. Hal ini kayak seperti meningkatkan inovasi, efisiensi operasional, keunggulan kompetitif, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu fleksibilitas dalam pendekatan. Dalam prinsip ini itu organisasi itu harus siap untuk responsif terhadap atau adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan harus siap melakukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dari pendekatan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kelima yaitu analisis lingkungan yang komprehensif, yaitu prinsip ini tuh menekankan pentingnya organisasi untuk melakukan analisis secara menyeluruh terhadap lingkungan internal baik ataupun lingkungan eksternal. Hal ini itu untuk membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan knowledge management dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rukia. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penerapan teori kontingensi. Yang pertama, identifikasi dan pengumpulan pengetahuan kontingensi. Ini melibatkan pengumpulan pengetahuan yang tidak dapat diprediksi atau diukur secara pasti, seperti pengetahuan informal, pengalaman, dan pengetahuan yang berasal dari situasi yang unik. Contohnya di sini yaitu analisis kecelakaan. Di sini kita tidak tahu seseorang ini mengalami kecelakaan disebabkan oleh apa dan bentuk kecelakaannya seperti apa, sehingga diidentifikasi terlebih dahulu untuk memastikan penyebab kecelakaannya. Yang kedua, pengelolaan pengetahuan kontingensi. Ini harus dikelola dengan cara memungkinkan akses dan pengetahuan secara efektif. Ini bisa melibatkan sistem pembuatan yang memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan akses ke pengetahuan kontingensi. Misalnya media sosial. Media sosial ini dapat digunakan untuk menangkap dan membagikan pengetahuan kontingensi secara online. Platform media sosial ini ada banyak seperti Facebook, IG,
Twitter, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk melacak percakapan dan mengidentifikasi tren baru. Kemudian penggunaan pengetahuan kontingensi. Pengetahuan kontingensi harus digunakan dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yang membuat kontingensi itu sendiri. Ini bisa melibatkan analisis teknis seperti belajar dari sebelumnya dan penggunaan pengetahuan kontingensi untuk mendukung pengambilan keputusan yang fleksibel. Misalnya di sini analisis situasi. Contoh, ada sebuah tim penyelamat yang hilang di gunung, namun tim ini tidak memiliki informasi yang signifikan tentang lokasi hilangnya pendaki ini, sehingga mereka mengandalkan pengetahuan kontingensi untuk mengidentifikasi lokasi, medan, cuaca, dan perilaku orangnya untuk bisa menemukannya. Kemudian yang keempat, pembelajaran dari pengetahuan kontingensi. Di sini organisasi harus mampu belajar dari pengetahuan kontingensi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas manajemen pengetahuan. Ini bisa mencakup pengembangan keterampilan dan kompetisi karyawan. Selanjutnya faktor dalam knowledge management menggunakan teori kontingensi. Yang pertama, karakteristik tugas. Karakteristik tugas ini dapat diterima oleh tim atau individu yang dapat mempengaruhi pengelolaan knowledge management. Misalnya di sini yaitu tugas dengan ketahanan yang tinggi memungkinkan tim atau individu mengumpulkan dan mengorganisasi pengetahuan yang baik. Kemudian karakteristik pengetahuan. Karakteristik pengetahuan ini dapat diterima oleh tim atau individu yang dapat mempengaruhi pengelolaan knowledge management juga. Misalnya ilmu yang mudah diakses, mudah diperbarui, dan dapat dijadikan referensi. Kemudian lingkungan. Di lingkungan ini sama dengan karakteristik tugas dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi pengelolaan knowledge management juga. Misalnya lingkungan bisnis yang berada di daerah rawan bencana. Di situasi seperti ini, bagaimana tim atau individu mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengantisipasi dalam menghadapi bencana tersebut. Kemudian organisasi. Di sini organisasi harus memastikan bahwa pengetahuan yang dikumpulkan dan disimpan dapat digunakan secara efektif oleh tim atau individu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Misalnya struktur organisasi dan strategi organisasi. Kemudian budaya organisasi. Di budaya organisasi ini yaitu budaya yang mendukung manajemen pengetahuan. Sama dengan organisasi tadi, memastikan bahwa pengetahuan yang dikumpulkan dan disimpan dapat digunakan secara efektif oleh tim atau individu untuk meningkatkan kinerja organisasi. Misalnya nilai, norma, keyakinan, dan perilaku. Selanjutnya, keuntungan pendekatan teori kontingensi dalam knowledge management. Yang pertama, mempermudah pengelolaan knowledge management. Yang kedua, memperluas pendekatan knowledge management. Yang tiga, membantu dalam pengembangan knowledge management system. Dan yang keempat, menambah pengetahuan di bidang knowledge management system. Intinya, pendekatan teori kontingensi ini merupakan pendekatan yang penting dan efektif dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan secara optimal. Selanjutnya dijelaskan oleh Novi. Baik, kita masuk pada tantangan dan kendala penggunaan teori kontingensi, di mana satu, kompleksitas dalam identifikasi. Nah, ini tuh dapat kita definisikan sebagai suatu proses yang memerlukan analisis dan juga perhitungan yang lebih cermat untuk menentukan suatu strategi yang menguntungkan perusahaan. Kenapa? Soalnya teori kontingensi ini menekankan bahwa tidak ada satu teori yang cocok untuk semua situasi. Oleh sebab itu, perlu adanya identifikasi, perlu adanya penelitian lagi lebih dalam, analisis lagi, supaya strategi yang diambil itu sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Kedua, keterbatasan dalam penerapan teori. Memang pada dasarnya teori kontingensi ini merupakan kerangka kerja untuk memilih teori yang lebih cocok untuk digunakan dalam perusahaan. Namun dalam praktiknya teori ini mengalami kendala karena perbedaan-perbedaan yang ada di dalam perusahaan. Misalnya perbedaan struktur organisasi, budaya kerja, maupun kebutuhan eksternalnya, sehingga perlu adanya lagi penerapan teori yang sesuai lagi itu harus dilakukan dengan baik. Kemudian ketiga,
perubahan dinamika organisasi. Setiap organisasi itu pasti akan mengalami dinamika dalam perusahaannya dan hal itu tidak bisa dielakkan. Dinamika ini bisa saja seperti dinamika perubahan bisnis, perubahan pasar, perubahan kepemilikan, terus perubahan kebutuhan eksternal maupun internal yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga teori yang sebelumnya diambil itu tidak relevan lagi untuk digunakan pada situasi sekarang, sehingga harus diambil teori baru dalam melakukan strategi yang baik lagi. Keempat, kesulitan dalam evaluasi hasil. Nah, kenapa adanya kesulitan dalam evaluasi hasil? Karena tidak adanya tolak ukur dalam menilai suatu keberhasilan itu dinyatakan berhasil. Misalnya contohnya, ketika penjualan itu sudah mencapai 80%, maka penjualan itu dikatakan sudah berhasil memenuhi target. Namun terkadang para pengusaha maupun membuat teori-teori ini itu mereka itu tidak menerapkan hal itu, sehingga ketika ingin mengevaluasi akan mengalami kendala, dan biasanya juga pada pengumpulan data-data yang tidak relevan dengan apa yang dilakukan. Kemudian kelima, ketergantungan pada pengetahuan dan keahlian. Nah, setiap pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Kenapa demikian? Karena perubahan yang selalu ada dan situasi yang selalu berubah memerlukan pemimpin yang dapat mengambil keputusan secara cepat dan juga sesuai agar permasalahan yang ada di dalam perusahaan itu bisa secepatnya diselesaikan. Selanjutnya, pergantian filosofi perusahaan dari Steve Jobs ke Tim Cook. Pertama kita bahas Steve Jobs dulu ya. Jadi semua orang tuh cuma ngelihat apa yang media kasih lihat, yaitu bagus-bagusnya doang. Inovator, hebat, selalu punya produk yang mind-blowing. Itu memang cara leadership Steve Jobs dari dulu sampai terakhir dia jadi CEO. Makanya kalau kalian lihat produk-produk Apple pas masih dipegang sama Steve Jobs, itu tuh gila-gila. Tapi kalian harus ngerti, aspek dari membuat produk yang gila inovasi, itu tuh kadang gak favorable buat bisnis. Contohnya waktu itu dia, kalau kalian nonton biografinya Steve Jobs, dia pernah berantem sama shareholder-nya. Shareholder-nya tuh banyak yang gak suka sama Steve Jobs. Kenapa? Soalnya dia kadang suka nge-all in resource ke satu produk, udah ini bakal works, udah jangan jual mahal-mahal, udah gimana gitu. Akhirnya inovasi itu gak dikontrol dengan supply demand management, supply chain, inventory, financial management, yang jujur ya bikin Apple tuh pernah berapa kali hampir bangkrut. Kalian pasti sering lihat hampir bangkrut diselamatin sama Microsoft, hampir bangkrut diselamatin sama siapa? Itu eranya Steve Jobs. Tapi roller coaster itu dan orang yang berani ambil resiko gede akhirnya bikin inovasi yang bagus banget. Jujur kalau misalnya sekarang Steve Jobs masih CEO, ini menurut gue ya, walaupun ada chip shortage, walaupun ada kayak susah untuk innovate, dia bakal, gue rasa, tetap keluarin produk yang masyarakat mau. Nah, kita lihat dari Tim Cook. Dulu sebelum Tim Cook jadi CEO, dia tuh COO. Nah, COO itu banyak traits yang harus CEO punya. Rapih, risk management, supply chain, chip shortage, finance, dan lain-lain, dia jago. Dia jago bikin banyak dari aspek-aspek yang harusnya beresiko, jadi lebih nggak beresiko. Alhasil, ini bikin banyak shareholder-nya Apple, atau kayak board member-nya, mereka suka banget sama Tim Cook dibanding mereka nggak suka sama Steve Jobs. Nah, dilemanya di sini, bisnis itu untuk serve customer atau bisnis itu untuk serve shareholder. Banyak filosofi yang berubah tentang how to run a company sekarang. Banyak yang bilang company sekarang bukan customer is king, tapi shareholder is king. Bisnis untuk meningkatkan nilai shareholder. Nah, sesimpel karakter change dari Steve Jobs ke Tim Cook yang lebih berkalkulasi, strategis, dan lain-lain. Makanya it makes sense semenjak Tim Cook jadi CEO, banyak decision-decision bisnis, misalnya mereka pivot ke yang sifatnya recurring revenue. Mereka udah nggak fokus tuh cari penjualan gede atau profit gede dari jualan iPhone, tapi mereka bakal migrate itu untuk penjualan digital. Makanya kalau kalian sadar, banyak banget online services atau subscription services dari Apple itu dijor-jorin. Dari iCloud, Apple Music, dan lain-lain. Dan hebatnya banyak analis Bloomberg, analis dari Wall Street bilang ini a very very smart decision. Kenapa? Soalnya resikonya kecil. Dan ini bakal bisa lebih scalable karena ekosistem Apple udah di banyak orang. Kalau ini gue butuh opini kalian ya. Menurut kalian how to run a company, kalian harus lihat dari dua aspek. Satu dari sisi customer, satu dari sisi pemilik bisnis. Kalau run a company, kalian lebih nyaman untuk Steve Jobs, tipe yang kayak inovator, berani ambil resiko gede walaupun bisa bikin company-nya bangkrut, atau Tim Cook yang bisa
ngestabilin full strategi, bisa nggak sacrifice inovasi to make sure it's profitable dan healthy ke depannya. Ya ini pilihan masing-masing ya, tapi gue sebagai sebenarnya Apple fanboy, expect a bit more. Tapi mungkin bedanya gini ya, dulu pas skala ke Steve Jobs, dia mungkin belum punya beban untuk mempertahankan title the most valuable company in the world pas mereka sampai $3 trillion market cap. Ini kalian sendiri bisa lihat ya, pas peaknya di GoTrade, ada sahamnya pas peak itu mereka first time ever in history mereka jadi $3 trillion company. Dan beda nggak bebannya? Beda, beban ngerunning company dan mempertahankan tahta dibanding pas masih belum gede-gede amat yang goalnya adalah gimana cara gue turunin tahta orang lain. Beda nggak? Beda. Ditambah kalau kalian baca-baca ya, gue pernah lihat ini di newsnya GoTrade, Apple tuh masih bergantung 90% produksi mereka dari Cina. Ini buat chipnya ya. Jadi kalian bisa nge-relate lah ke Tim Cook seberapa kecemasan dia sebenarnya soal chip shortage ini. Dia main the safer path lah. Analoginya kalau demand-nya banyak dia tetap bisa deliver, kalau demand-nya dikit pun ya kita nggak keluar banyak uang. Tapi menurut gue Tim Cook agak pintar ya. Dia nggak bergantung ke China doang untuk mayoritas dari supply chipset mereka. Mereka bakal diversify ke depannya. Mungkin biar videonya nggak terlalu panjang, sebenarnya banyak banget decision dari Tim Cook tuh menurut gue bagus banget buat bisnis. It's very smart. Bisnis pada umumnya, semakin lu bisa bikin bisnis itu predictable, mau secara profit, mau secara growth, semakin shareholder sangat amat suka. Tapi bisnis yang predictable dan bisa diduga penjualannya dan lain-lain, inovasinya mungkin nggak bakal terlalu ambil resiko gede. Jujur gue nggak tahu ini bakal suatu DNA perusahaan yang permanen jangka panjang apa sekarang doang karena jaga-jaga buat resesi. Tapi coba kalian vote, kalian lebih suka style yang mana? Tim Cook apa Steve Jobs? Baik, di studi kasus ini kita melihat ada Steve Jobs dan juga Tim Cook. Mereka berdua adalah CEO dari Apple. Nah, apa hubungan video studi kasus ini dengan teori kontingensi? Kita melihat bahwa Steve Jobs melakukan strategi-strategi pada masanya, pada saat dia dengan situasi yang ada di saat itu, dengan problematika yang ada di saat itu, dan dengan berbagai keputusan strategi yang dia ambil, itu sangat bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan Apple-nya pada saat itu. Sedangkan pada Tim Cook, dia mengambil keputusan, mengambil tindakan ataupun mengambil suatu teori dan juga strategi melihat situasi yang sekarang. Situasi sekarang dengan berbagai macam persaingan, teknologi yang semakin maju, dan melihat juga permintaan konsumen yang semakin beragam. Nah, hal itu juga disesuaikan oleh Tim Cook untuk situasi sekarang. Nah, apa hubungannya teori kontingensi ini? Seperti halnya tadi, teori kontingensi ini merupakan suatu teori yang tidak dapat digunakan untuk semua situasi. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Steve Jobs maupun Tim Cook ini menyesuaikan kemampuan mereka secara tacit untuk mengembangkan perusahaan mereka sesuai dengan zaman yang ada pada saat itu mereka berada. Nah, begitu teman-teman, teori kontingensi ini sangat penting ya untuk perusahaan. Dan penerapan teori kontingensi ini pasti juga akan mengalami kendala dan lain sebagainya. Namun teori kontingensi ini perlu dipelajari dan juga harus diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan dapat menilai dan juga mengidentifikasi strategi apa yang cocok untuk diambil dan diputuskan dalam menerapkan dan juga untuk mengembangkan perusahaan mereka, Dan tentunya teori kontingensi ini itu akan membantu kita dalam melakukan kinerja kita agar lebih baik. Jadi kesimpulan dari penyampaian kami pada teori kontingensi ini di mana penerapan teori kontingensi dalam knowledge management perusahaan dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kinerja dan kompetitivitas perusahaan di era digital saat ini. Penerapan teori kontingensi dalam manajemen pengetahuan perusahaan dapat membantu dalam meningkatkan responsivitas, efisiensi, dan juga efektivitas dan kolaborasi dalam organisasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.